Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, kali ini gue bakal ngebahas light novel Tensei Shitara Slime Dataken atau Tensura, volume ke-6 chapter ke-3. Di chapter sebelumnya, kita semua sudah tahu bahwa Rimuru sudah selesai melakukan pertemuan dengan para bawahannya. Dan Rimuru akan segera memulai semua rencana yang telah dia buat. Untuk kalian yang belum nonton di chapter sebelumnya, silakan ditonton terlebih dahulu. Di tempat lain saat ini, Clayman sudah berhasil membujuk para Demon Lord untuk mengadakan pertemuan Walpurgis. Dan Clayman menggunakan alasan tentang pengkhianatan Carrion dan juga telah munculnya kekuatan besar di hutan Jura. Dan juga saat ini, ternyata pasukan Clayman yang dipimpin oleh Yamza sudah hampir memasuki wilayah Carrion. Dan pasukan itu akan segera membantai semua orang yang ada di sana. Agar Clayman nantinya dapat memanen jiwa-jiwa mereka dan berevolusi menjadi True Demon Lord. Dan saat ini, pasukan yang dipimpin oleh Yamza, mereka pun akhirnya memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu sebelum mereka semua melanjutkan perjalanan menuju wilayah Carrion. Di sisi lainnya, Mitrey yang saat ini menjabat sebagai kepala kuil dari kelompok Dragon Fatpool, dia pun menjadi sangat kesal karena dia telah dipaksa untuk bekerja sama dengan pasukan Clayman untuk menyerang wilayah Carrion. Tapi untungnya Hermes langsung menenangkan Mitrey. Hermes bilang ke Mitrey bahwa mereka bergabung dengan pasukan Clayman adalah karena perintah dari Milim sendiri. Tapi tetap saja Mitrey sangat kesal. Mitrey kesal karena pasukan Clayman telah menganggap pasukan Dragon Fatpool adalah pasukan yang lemah. Sedikit informasi, Dragon Fatpool adalah kelompok orang-orang yang menyembah Milim sebagai dewi. Dan mereka ini sangat setia kepada Milim. Dan kelompok ini tinggal di wilayah kekuasaan dari Milim, yaitu ibu kota naga yang terlupakan. Dan wilayah itu tidak ada pusat pemerintahannya, karena Milim sendiri adalah seorang Demon Lord yang tidak ada kemampuan untuk menjalankan pemerintahan. Dan karena hal itu, akhirnya Milim menunjuk Mitrey sebagai kepala kuil Dragon Fatpool untuk mengurus daerah kekuasaannya. Kelompok Dragon Fatpool saat ini berjumlah kurang dari 100.000 orang. Dan mereka semua bekerja sama untuk saling memenuhi kehidupan mereka masing-masing. Orang-orang dari Dragon Fatpool memiliki fisik yang sangat kuat, dan mereka semua sangat berbakat di dalam pertempuran. Tetapi mereka ini adalah kelompok yang sangat cinta damai. Setelah itu, Mitrey dan Hermes terus saling mengobrol. Tetapi tidak lama, datanglah Yamza menemui mereka berdua. Yamza adalah orang terkuat di dalam pasukan Clayman. Dan Yamza ini adalah salah satu dari 5 orang kepercayaan milik Clayman. Dan kelima orang itu disebut dengan pasukan 5 jari. Dan Yamza adalah si jari tengah. Dan Yamza telah diberikan sebuah pedang unik oleh Clayman. Dan pedang itu adalah pedang es. Setelah itu, Yamza pun mulai mengejek Mitrey. Yamza bilang ke Mitrey bahwa pasukan Dragon Fatpool yang berjumlah 30.000 orang tidak akan mampu untuk bertarung. Mitrey yang mendengar itu, dia sebenarnya sangat kesal. Tapi Mitrey masih mampu untuk mengendalikan emosinya.
Mithrei bilang ke Yamza bahwa untuk saat ini pasukan Dragon Fatful hanya mampu memberikan bantuan yang sedikit. Tapi Yamza yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat kesal. Lalu Yamza langsung meminta Mithrei untuk sedikit menunjukkan rasa hormatnya kepada Yamza. Mithrei yang mendengar itu, dia pun sebenarnya sangat kesal. Tapi Mithrei akhirnya memutuskan untuk tetap tenang. Dan Mithrei pun langsung meminta maaf kepada Yamza. Di sisi lainnya, Hermes yang melihat Mithrei bisa mengendalikan emosinya, dia pun menjadi sedikit lebih tenang. Tapi Yamza masih terus mengejek Mithrei. Yamza bilang ke Mithrei, jika pasukan Dragon Fatful tidak bisa memberi banyak bantuan, maka mereka semua bisa memberikan bantuan sebagai pengangkut barang. Hermes yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat marah, dan Hermes langsung menentang hal itu. Tapi Yamza dengan cepat langsung mengeluarkan pedang es miliknya. Dan Yamza pun langsung memotong tangan Hermes dengan sangat kejam. Di sini, Hermes pun akhirnya terlihat sangat kesal. Dan Hermes sudah tidak bisa lagi menahan amarahnya. Tapi untungnya, Hermes lalu dihentikan oleh Mithrei. Dan Mithrei pun langsung meminta maaf kepada Yamza. Dan Mithrei meminta Yamza untuk memaafkan temannya, yaitu Hermes. Dan Yamza dengan kesal lalu memaafkan mereka berdua. Dan Yamza bilang ke mereka bahwa jika hal ini terjadi lagi, maka dia tidak akan bisa memaafkan mereka berdua. Dan akhirnya Yamza pun pergi meninggalkan mereka. Setelah Yamza pergi, Mithrei pun langsung menyembuhkan luka dari Hermes. Dan Mithrei langsung memarahi Hermes karena dia tidak bisa menahan dirinya. Lalu Hermes pun langsung meminta maaf kepada Mithrei karena dia tidak bisa menahan amarahnya. Keesokan harinya, ini adalah 2 hari sebelum pertemuan Walpurgis. Dan pasukan Clayman pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Di tempat lainnya, saat ini Rimuru sedang merasakan kebingungan yang sangat hebat. Karena Rimuru sudah mendapatkan sebuah informasi dari kelompok Zoe dan juga yang lain. Dan informasi itu mengatakan jika pasukan Clayman sudah mulai bergerak. Dan juga para pengungsi dari kerajaan Yurazania, mereka semua telah menyebar ke tempat yang berbeda. Sehingga akan sulit untuk Rimuru menyelamatkan mereka semua. Dan hal itu membuat Rimuru sangat kebingungan. Dan tidak lama, Raphael pun langsung memberikan sebuah saran kepada Rimuru. Raphael bilang ke Rimuru bahwa akan lebih efektif jika semua pengungsi itu dikumpulkan ke satu tempat saja, lalu melindunginya. Rimuru yang mendengar itu, dia pun akhirnya setuju dengan saran dari Raphael. Dan Rimuru pun lalu berpikir, untuk memindahkan semua pengungsi itu, dia akan menggunakan sihir dominasi ruang miliknya. Dan setelah itu, Rimuru pun langsung menentukan lokasi di mana para pengungsi itu akan dikumpulkan. Dan Rimuru pun akhirnya memutuskan untuk menjadikan bekas lokasi ibu kota Yurazania sebagai tempat para pengungsi. Dan Rimuru juga meminta Geld untuk membangunkan sebuah lapangan yang sangat luas di daerah itu, agar para pengungsi dapat berkumpul. Dan setelah itu, Rimuru pun mulai berkeliling ke setiap desa untuk membawa para pengungsi berkumpul di tempat yang sudah ditentukan, menggunakan sihir teleportasi milik Rimuru. Dan setelah para pengungsi berhasil dipindahkan, Rimuru pun langsung bersiap untuk mempersiapkan para pasukannya. Dan saat ini, semua pasukan Rimuru sudah berada di lapangan. Dan Rimuru pun langsung menuju ke lapangan itu. Dan setelah Rimuru sampai ke sana, ternyata di lapangan itu semua pasukan sudah berkumpul.
Dan Rimuru melihat bahwa di sana sudah ada pasukan Tempest dan juga 10.000 pasukan milik Carrion, yaitu para Beastmen dari kerajaan Yurazania. Dan pasukan Beastmen dipimpin oleh Sofia dan juga Alphys yang sudah menunggu komando dari Rimuru. Dan Rimuru juga melihat bahwa di sebelah pasukan itu sudah berdiri para komandan yang bekerja langsung di bawah perintah dari Rimuru, dan mereka terlihat sudah siap untuk bertempur. Di sisi lain, Benimaru saat ini sudah berdiri di samping Rimuru, dan Benimaru langsung memberitahu Rimuru sebuah informasi yang sudah dia kumpulkan. Karena Benimaru sebelumnya telah mendapatkan sebuah perintah dari Rimuru untuk mendata kekuatan seluruh individu yang ada di Tempest saat Rimuru berhasil berevolusi menjadi True Demon Lord. Dan perintah itu dibuat saat pertemuan para eksekutif. Dan Benimaru pun langsung memberitahu Rimuru bahwa semua bawahan Rimuru sudah mendapatkan sebuah gift dari evolusi Rimuru menjadi True Demon Lord. Dan semua bawahan Rimuru telah menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dan Benimaru juga melaporkan kepada Rimuru bahwa semua warga Tempest yang juga berada di bawah silsilah Rimuru, mereka juga sudah meningkat fisik dan kemampuan dari kemampuan mereka sebelumnya. Dan para warga Tempest akan berusaha untuk melindungi kota. Dan setelah itu, Benimaru pun langsung mengajak Rimuru untuk mengecek setiap kemampuan para pasukan Tempest. Dan pasukan pertama yang Rimuru dan Benimaru datangi adalah pasukan Goblin Riders. Dan pasukan Goblin Riders dipimpin oleh Gupta. Dan di sini Rimuru diberitahu bahwa pasukan Goblin Riders sudah mendapatkan sebuah kemampuan yang baru. Dan kemampuan itu diperoleh berkat evolusi Rimuru menjadi True Demon Lord. Dan kemampuan itu adalah kemampuan yang memungkinkan mereka untuk bergabung dengan hewan panggilan mereka, yaitu Tempest Wolf. Dan hal itu akhirnya membuat mereka mendapatkan peringkat A-. Dan setelah itu, Rimuru dan Benimaru langsung mengunjungi pasukan militer Tempest yang lain. Dan pasukan ini adalah pasukan khusus milik Benimaru sendiri. Dan Rimuru menamai pasukan ini dengan nama pasukan Kurenai. Pasukan Kurenai terdiri dari 300 Hobgoblin yang telah berevolusi menjadi ras Ogre. Dan mereka juga sangat menghormati Benimaru. Dan mereka ini memiliki peringkat A-. Setelah itu, Rimuru dan Benimaru langsung melihat pasukan utama milik Benimaru. Pasukan ini terdiri dari 4.000 Hobgoblin. Dan pasukan ini sudah menjadi lebih kuat karena evolusi Rimuru menjadi True Demon Lord. Dan kebanyakan dari pasukan ini sudah belajar menggunakan sihir api. Dan mereka semua mendapatkan peringkat B. Dan pasukan ini dinamai oleh Rimuru dengan nama pasukan Green Numbers. Jadi di sini intinya Benimaru memiliki dua pasukan, yaitu pasukan Kurenai dan juga pasukan Green Numbers. Lalu setelah itu, Rimuru dan Benimaru langsung menuju ke pasukan selanjutnya. Dan pasukan ini adalah pasukan yang dipimpin oleh Gelt. Dan pasukan ini adalah pasukan bantuan untuk pasukan Green Numbers. Dan pasukan ini terdiri dari ras High Orc. Dan mereka semua telah mendapatkan gift dari evolusi Rimuru menjadi True Demon Lord. Dan mereka semua telah mendapatkan skill yang baru. Dan skill itu adalah Steel Strength dan juga Iron Wall. Dan para komandan High Orc telah mendapatkan sebuah extra skill, yaitu Control Earth. Dan skill ini dapat memungkinkan mereka membuat lubang yang sangat besar di atas tanah.
Bahkan dengan skill ini, mereka dapat membuat parit dengan sangat cepat. Dan tidak sampai di situ, ternyata mereka semua telah mendapatkan sebuah skill tambahan. Dan skill itu adalah extra skill Armoris Body. Dan skill ini dapat membuat tubuh mereka menjadi squad armor. Dan karena hal inilah, akhirnya mereka menjadi pasukan yang memiliki pertahanan yang paling kuat dari pasukan yang lain. Bahkan pasukan ini telah mendapatkan kekebalan dari berbagai jenis serangan. Dan Rimuru juga telah menambah kekebalan racun kepada pasukan mereka dengan cara memaksa para orc untuk memakan makanan Sion, sehingga mereka saat ini mendapatkan ketahanan dari racun. Dan pasukan ini mendapatkan peringkat B solid. Dan pasukan ini dinamai oleh Rimuru dengan nama pasukan Yellow Numbers. Dan setelah itu, Rimuru dan Benimaru langsung melihat pasukan yang lain. Dan pasukan ini adalah pasukan yang dipimpin oleh Gabil. Dan pasukan ini adalah pasukan yang terdiri dari ras Dragonute. Dan mereka memiliki peringkat A-. Dan setelah Rimuru berevolusi menjadi True Demon Lord, mereka pun akhirnya mendapatkan sebuah gift. Dan dari gift itu, mereka pun akhirnya mendapatkan beberapa skill. Dan skill itu adalah skill Intrinsic Dragon Body, nafas api, dan juga nafas petir. Dan Gabil sendiri bisa menggunakan ketiga skill itu sekaligus. Dan di sini sebenarnya Rimuru tidak tahu kegunaan dari skill Dragon Body milik mereka. Bahkan mereka juga tidak tahu kegunaan dari skill ini. Dan Raphael pun langsung mencoba untuk memberitahu Rimuru. Tapi Rimuru langsung menghentikannya. Rimuru bilang ke Raphael bahwa hal itu tidaklah penting. Dan Rimuru juga berpikir bahwa nantinya Gabil dan para bawahannya akan tahu sendiri cara penggunaan dari skill ini. Dan pasukan Gabil dinamai oleh Rimuru dengan nama pasukan Hiryu atau pasukan naga terbang. Dan jumlah pasukan ini hanya ada 100. Lalu setelah itu, Rimuru dan Benimaru langsung memutuskan untuk melihat pasukan terakhir milik Tempest. Dan pasukan ini adalah pasukan khusus milik Sion. Pasukan ini terdiri dari para monster yang pernah mati bersama Sion saat serangan Farmes ke Tempest. Dan monster ini lalu dihidupkan kembali oleh Rimuru. Dan para monster itu sudah mendapatkan skill ekstra Complete Memory dan Self Regenerasi dari evolusi Rimuru menjadi True Demon Lord. Sedikit informasi, skill Complete Memory memungkinkan mereka tetap memiliki ingatan mereka sendiri, walaupun nantinya mereka sudah mati. Bahkan jika kepala mereka terpenggal, ingatan mereka akan tetap ada. Sedangkan skill Regenerasi, skill ini dapat memungkinkan mereka beregenerasi dengan sangat cepat. Dan karena inilah, akhirnya pasukan ini hampir disebut pasukan abadi. Karena walaupun mereka mati, mereka bisa bangkit lagi dengan ingatan mereka yang tidak akan pernah hilang. Dan untuk kekuatannya, mereka semua sudah dilatih oleh Sion. Dan para monster ini memiliki peringkat C. Dan Rimuru menamai pasukan ini sebagai pasukan Reborn. Setelah itu, Rimuru pun akhirnya tahu jika jumlah pasukan Tempest saat ini kurang dari 10.000. Tapi dalam segi kekuatan, pasukan Tempest saat ini sangatlah kuat. Dan ditambah lagi dengan pasukan Beastmen dari kerajaan Yurazania. Sehingga pasukan yang siap untuk melawan pasukan Clayman berjumlah 20.000 prajurit. Dan semua pasukan ini sudah menunggu perintah dari Rimuru. Dan akhirnya pengecekan pasukan pun selesai. Dan setelah itu, Rigurdo pun datang ke tempat Rimuru. Rigurdo lalu melaporkan ke Rimuru jika semua persiapan sudah selesai
Rimuru yang mendengar itu, dia pun langsung bersiap untuk memindahkan semua pasukan ke tempat-tempat pertempuran dengan sihir transportasi miliknya yang dapat memindahkan banyak orang sekaligus dalam sekejap tanpa efek apapun. Untuk pembahasan skill ini bisa dilihat di chapter sebelumnya karena skill ini telah dibahas. Dan setelah itu, Rimuru pun langsung meminta Alphys untuk menyiapkan pasukannya. Dan Rimuru juga langsung meminta Pobio untuk membagi para pasukannya menjadi beberapa unit bagian. Alphys dan Pobio pun langsung patuh terhadap perintah dari Rimuru. Sedangkan Sofia, dia langsung berterima kasih kepada Rimuru. Sofia bilang ke Rimuru bahwa dia menyerahkan Clayman kepada Rimuru untuk dikalahkan. Tetapi sebelum itu, Benimaru dan Alphys lalu bilang ke Rimuru bahwa mereka berdua sudah membuat sebuah rencana. Mereka bilang ke Rimuru bahwa rencana itu adalah memindahkan lokasi penyergapan atau penyerangan. Dan mereka akan menjebak pasukan Clayman agar pasukan Clayman masuk ke lokasi yang sudah ditentukan. Dan mereka akan membuat pasukan Clayman berpikir bahwa warga Yurazania telah mengungsi ke hutan Jura. Sehingga pasukan Clayman nantinya akan mengejar dan masuk ke hutan Jura. Dan setelah pasukan Clayman masuk ke hutan, maka mereka akan menyergap pasukan Clayman. Dan tidak lama, Raphael pun langsung memberikan Rimuru sebuah simulasi. Dan simulasi itu sangatlah sempurna. Dan simulasi itu langsung tercetak di otak Rimuru. Setelah itu, Rimuru pun langsung menyampaikan kepada semua pasukan dengan telepati tentang perubahan rencana. Dan semua pasukan pun mengerti dan terlihat sangat senang dengan rencana yang baru. Lalu Rimuru bilang kepada semua orang bahwa dia akan segera mengirimkan mereka ke medan pertempuran. Dan Rimuru bilang ke mereka semua bahwa mereka harus menang. Dan Rimuru pun dengan cepat langsung merapalkan sihir transportasi instan kepada semua pasukan. Dan ini adalah pertama kalinya Rimuru menggunakan sihir ini untuk menteleportasi banyak orang sekaligus. Dan dalam sekejap, semua pasukan pun berhasil dipindahkan. Setelah itu, Rimuru, Sion, dan Rangga kembali ke Tempest. Dan mereka disambut oleh Veldora. Dan Veldora lalu bilang ke Rimuru apakah dia boleh ikut berperang. Tapi Rimuru malah menjadi sangat kesal. Rimuru bilang ke Veldora bahwa dia sudah berusaha untuk merahasiakan keberadaan Veldora sampai Walpurgis dimulai. Sehingga Rimuru tidak mengizinkan Veldora untuk ikut berperang. Tetapi Veldora yang mendengar hal itu, dia malah tertawa. Dan tidak lama, 1 hari pun telah berlalu sejak Rimuru mengirimkan pasukannya ke medan pertempuran. Dan Benimaru terus memberikan laporan kepada Rimuru. Benimaru bilang ke Rimuru bahwa semua rencananya telah berjalan dengan sangat baik. Dan Benimaru bilang kepada Rimuru bahwa para pengungsi dari kerajaan Yurazania sudah mulai menuju ke Tempest untuk mengungsi. Dan Rimuru pun langsung memberitahu Benimaru bahwa Tempest saat ini sudah siap untuk menerima para pengungsi. Dan Rigur juga telah menyediakan tempat-tempat dan juga tenda untuk mereka. Dan Rimuru juga lalu memberitahu Benimaru bahwa dia saat ini tidak bisa memindahkan mereka semua. Karena sihir transportasi yang telah digunakan Rimuru sebelumnya, sihir itu sudah memakan banyak sihir milik Rimuru. Sehingga Rimuru belum bisa menggunakannya lagi sebelum sihirnya kembali terisi. Dan pembicaraan pun akhirnya selesai. Keesokan harinya, akhirnya hari ini pertemuan Walpurgis akan segera dimulai.
Dan Rimuru juga akan bersiap-siap untuk pergi ke pertemuan Walpurgis. Dan saat ini, Rimuru sedang mencoba beberapa pakaian yang cocok ke pertemuan itu. Dan dia ditemani oleh Shuna. Setelah selesai, Rimuru pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke desa para Dryad bersama dengan Ramiris dan juga Traini. Karena Rimuru ingin membuat wadah baru untuk Traini, agar Traini bisa ikut Ramiris ke pertemuan Walpurgis. Awalnya, Veldora juga ingin ikut dengan Rimuru. Tapi Rimuru bilang bahwa Veldora harus melindungi kota. Dan dengan kesal, Veldora pun langsung memasang penghalang yang sangat kuat untuk melindungi kota. Dan tidak lama, sampailah Rimuru dan Ramiris ke desa Dryad. Setelah Rimuru sampai di desa Dryad, dia pun langsung bertemu dengan Apito dan juga Zegion yang telah ditugaskan Rimuru untuk menjaga desa Dryad. Apito adalah seorang lebah tentara, tapi yang lebih tinggi tingkatannya. Apito adalah ratu dari lebah tentara. Sedangkan Zegion adalah monster kumbang yang sangat langka. Dan setelah Apito melihat kedatangan Rimuru, dia pun langsung mendatangi Rimuru dan memberikan Rimuru sebuah madu yang sangat manis. Sedangkan Ramiris yang melihat Apito, dia pun menjadi sangat ketakutan. Dan Ramiris lalu bertanya kepada Rimuru, apakah Apito adalah lebah tentara? Tapi Rimuru langsung menjawab jika dia tidak tahu tentang hal itu. Di sini, Rimuru tidak tahu jika Apito itu adalah lebah tentara. Setelah itu, Apito pun langsung bilang ke Rimuru dengan telepatinya. Apito bilang ke Rimuru bahwa dia adalah lebah tentara, tapi lebih tinggi tingkatannya. Dia adalah ratu lebah tentara. Dan Apito pun lalu bertanya kepada Rimuru, apakah dia harus memanggil pasukan lebah tentaranya? Rimuru yang mendengar itu, Rimuru pun langsung menjawab jika Apito saat ini tidak usah melakukannya. Dan Rimuru menyuruh Apito untuk melakukannya jika ada serangan saja. Di sisi lainnya, Zegion saat ini sedang mengikuti Rimuru dari belakang. Dan Zegion terlihat seperti sedang mengawal Rimuru. Ramiris yang melihat hal itu, dia pun hanya bisa terdiam sambil ketakutan. Dan Traini terus mencoba untuk menenangkan Ramiris. Dan tidak lama, akhirnya sampailah mereka di sebuah pohon yang sangat besar. Dan pohon itu ternyata adalah tubuh utama dari Traini. Dan Traini tidak bisa jauh-jauh dari pohon itu. Semakin Traini jauh dari pohon itu, maka semakin berkurang kekuatannya. Setelah itu, Rimuru pun langsung mengeluarkan sebuah batu orb. Dan batu itu akan digunakan oleh Rimuru sebagai wadah dari Chaos Core milik Traini. Chaos Core adalah sebuah inti sihir yang dapat menyimpan jiwa spiritual dari seseorang. Dan setelah itu, Rimuru pun langsung membuat orb itu menyerap tubuh spiritual milik Traini. Dan dalam sekejap, batu orb itu pun mulai bersinar berwarna hijau. Lalu Raphael langsung melaporkan kepada Rimuru bahwa proses pembuatan Chaos Core sudah berhasil. Dan selanjutnya, Rimuru pun akan membuat tubuh untuk Chaos Core milik Traini itu. Dan Rimuru memutuskan untuk menggunakan pohon bekas wadah dari Traini untuk dijadikan sebagai material pembuatan tubuh milik Traini. Dan Rimuru pun langsung meminta izin kepada Traini. Dan dengan cepat, Traini pun langsung setuju. Dan tidak lama, akhirnya jadilah sebuah boneka yang dibuat dari pohon itu. Lalu Rimuru langsung menaruh Chaos Core Traini ke dalam wadah boneka itu. Dan boneka itu pun langsung membentuk seperti manusia. Dan akhirnya terlahirlah Traini dengan tubuh barunya. Dan Traini saat ini terlihat sangat cantik.
Dan Rimuru yang melihat itu, dia pun lalu merasakan bahwa sihir dan juga kekuatan milik Treni telah meningkat dengan sangat pesat. Bahkan Rimuru menganggap jika Treni ini setingkat dengan Sion. Dan Treni memiliki potensi untuk menjadi seorang Demon Lord suatu hari nanti. Di sisi lainnya, Rimuru juga melihat bahwa adik-adik Treni terlihat sangat iri dengan kakaknya. Karena mereka melihat bahwa kakaknya sudah memiliki tubuhnya sendiri dan bisa kemana-mana tanpa khawatir kehabisan sihir. Dan Rimuru pun akhirnya memutuskan untuk membuatkan mereka tubuh seperti Treni di waktu yang lain. Dan setelah itu, Rimuru dan yang lainnya pun memutuskan untuk kembali ke kota Tempest. Dan semua persiapan sudah selesai untuk pergi ke pertemuan Walpurgis. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. See you next time, bye bye.